Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang larangan, pencegahan, pembatalan, serta akibat hukum dari perkawinan. Langsung saja, pertama pada larangan perkawinan menurut fikih dan perundang-undangan Indonesia. Larangan perkawinan. Dalam fikih, larangan perkawinan disebut tahrim al-nikah dan terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada larangan muabbad atau larangan permanen. Larangan ini berlaku selamanya dan tidak dapat dihapus oleh waktu atau keadaan. Misalnya, nasab, haram menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah atau ibu dan keponakan. Atau kedua, hubungan semenda, haram menikahi ibu tiri, anak tiri, menantu dan mertua. Ketiga itu persusuan. Nah, diharamkan juga menikahi saudara sepersusuan, ibu sepersusuan, dan anak susuan. Ini berdasarkan hadis. Susuan itu seperti nasab. Nah, yang kedua larangan muakkad atau larangan yang bersifat sementara. Nah, larangan ini bersifat temporer dan bisa hilang jika syaratnya terpenuhi. Misalnya, pertama, perempuan dalam masa iddah. Nah, di dalam Islam jika perempuan di dalam masa iddah maka haram untuk dinikahi. Nah, ini dapat berubah jika pada waktu masa iddahnya telah habis maka ia boleh dinikahi. Terus perempuan yang masih menjadi istri orang lain. Nah, ketika ia bercerai terus masa iddahnya telah habis maka ia boleh dinikahi. Terus perempuan non muslim menurut jumhur ulama kecuali ahlul kitab menurut sebagian pendapat. Nah, kecuali jika larangan muabbad dilanggar, akad nikah dianggap batal, tidak sah sejak awal. Jika larangan muakkad dilanggar, akad bisa dianggap fasid atau cacat dan dapat dibatalkan oleh hakim. Nah, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ini dibahas dalam pasal 8, itu perkawinan dilarang antara dua orang yang pertama berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah. Dua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri. Keempat, berhubungan sepersusuan, yaitu saudara susuan, ibu bapak susuan, dan anak susuan. 5, sedang terikat perkawinan dengan orang lain. 6, belum habis masa iddah dari perkawinan sebelumnya. Terakhir, mempunyai agama yang berbeda. Pasal ini mengadopsi larangan fikih secara formal dan administratif. Larangan ini bersifat mutlak dan jika dilanggar perkawinan batal demi hukum dan tidak diperlukan pembatalan melalui pengadilan karena statusnya null dan void. Nah, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini juga diatur dalam KHI, yaitu pada pasal 39 sampai 41. Pasal 39 menegaskan larangan perkawinan karena hubungan nasab, semendah, dan susuan. Pasal 40 melarang perkawinan dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pasal 41 melarang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim. Nah, KHI memperluas larangan dengan merujuk langsung pada prinsip-prinsip fikih. Larangan ini tidak hanya administratif tetapi juga syar'i. KHI juga menegaskan bahwa larangan ini berlaku meskipun tidak tercantum dalam dokumen resmi selama dapat dibuktikan secara hukum Islam. Nah, KUH Perdata juga membahas mengenai ini, yaitu pada pasal 27 sampai 29. Pasal 27, larangan perkawinan antara orang yang berhubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Pasal 28, larangan antara orang yang berhubungan semenda dalam garis lurus. Pasal 29, larangan antara saudara kandung. KUH Perdata hanya mengatur larangan berdasarkan hubungan darah dan semenda. Tidak ada larangan karena sepersusuan, masa iddah, atau perbedaan agama. Ini mencerminkan pendekatan sekuler dan formalistik, cocok untuk warga non-muslim. Nah, masuk kedua, pencegahan perkawinan. Di dalam fikih
Pencegahan dikenal sebagai i'tirad atau keberatan terhadap akad nikah yang akan dilangsungkan. Wali atau pihak ketiga dapat mengajukan keberatan jika pertama, calon suami tidak sekufu atau tidak sepadan secara sosial, agama, atau moral. Kedua, ada cacat dalam syarat atau rukun nikah. Keempat, indikasi penipuan, paksaan, atau ketidakmampuan mental. Pencegahan ini bersifat substantif dan bertujuan menjaga kemaslahatan perempuan dan keluarga. Dalam mazhab Hanafi, perempuan dewasa boleh menikah sendiri, tetapi wali dapat mengajukan keberatan jika calon suami tidak sekufu atau tidak setara. Nah, mengenai pencegahan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 13. Nah, pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan oleh pihak yang berkepentingan apabila terdapat alasan bahwa syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi atau terdapat larangan perkawinan menurut undang-undang ini. Pencegahan ini harus dilakukan sebelum akad nikah. Pihak yang berkepentingan bisa keluarga, wali, atau pejabat. Jika pengadilan menerima pencegahan, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan sampai masalah diselesaikan. Selain Undang-Undang Nomor 1 KHI pada pasal 60 sampai 69. Pasal 60, pencegahan dapat diajukan oleh wali, keluarga, atau pejabat yang berwenang. Pasal 61 hingga 69 mengatur prosedur pencegahan termasuk alasan seperti tidak sekufu, cacat hukum, atau pelanggaran larangan kawin. KHI memberi ruang bagi pencegahan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam fikih. Pencegahan ini tidak hanya administratif tapi juga substantif seperti ketidaklayakan moral atau sosial calon suami. KUH Perdata juga menyinggung pada pasal 30 hingga 35. Pasal 30, keluarga dekat dapat mengajukan pencegahan. Pasal 31 sampai 35 mengatakan alasan pencegahan meliputi usia belum cukup, berada dalam pengampuan, atau melanggar larangan hukum. KUH Perdata menekankan aspek legalitas formal, tidak ada ruang untuk pertimbangan moral atau agama seperti dalam fikih atau KHI. Ketiga, pembatalan perkawinan. Dalam fikih, pembatalan perkawinan terjadi jika akad nikah tidak sah atau cacat. Dua bentuk utama, yaitu pertama, nikah batil. Jika melanggar larangan muabbad seperti menikahi mahram, maka akad tidak sah sejak awal. Kedua, nikah fasid. Jika ada cacat dalam syarat atau rukun seperti tanpa wali atau saksi, bisa diperbaiki atau dibatalkan. Hakim atau wali dapat membatalkan akad jika ditemukan pelanggaran. Jika sudah terjadi hubungan suami istri, mahar tetap wajib dan anak bisa diakui jika ada syubhat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang ini. Pembatalan dilakukan melalui putusan pengadilan, tidak berlaku otomatis. Akibat hukum pembatalan diatur dalam pasal-pasal selanjutnya termasuk hak anak dan harta bersama. KHI pada pasal 71 hingga 77. Pasal 72, perkawinan dapat dibatalkan jika tidak sah menurut hukum Islam. Pasal 73 hingga 77, alasan pembatalan meliputi penipuan, paksaan, cacat hukum, dan pelanggaran syar'i. Nah, KHI ini mengadopsi konsep fikih secara eksplisit. Pembatalan tidak hanya administratif, juga substantif dan syar'i. Hakim agama berwenang membatalkan akad jika ditemukan pelanggaran. Di dalam KUH Perdata pasal 36 dan sampai 45, pasal 36 hingga 38, pembatalan karena cacat, kehendak, penipuan, atau tidak memenuhi syarat hukum. Pasal 39 hingga 45 mengatur prosedur dan akibat hukum pembatalan. KUH Perdata menekankan kehendak bebas dan legalitas formal, tidak ada pertimbangan syar'i atau moral. Selanjutnya termasuk pada poin terakhir, yaitu akibat hukum. Nah, menurut fikih, dalam fikih akibat hukum dari perkawinan yang batal atau cacat sangat bergantung pada jenis pelanggaran dan apakah telah terjadi hubungan suami istri atau dukhul. Beberapa prinsip penting. Yang pertama, nikah batil. Tidak sah sejak awal jika akad melanggar larangan muabbad, misalnya menikahi mahram. Maka tidak ada hak dan kewajiban suami istri. Anak yang lahir dari hubungan ini tidak memiliki nasab kepada ayah kecuali jika ada syubhat keraguan hukum. Kedua, nikah fasid. Cacat jika akad melanggar syarat atau rukun, misalnya tanpa wali atau saksi, maka bisa diperbaiki atau dibatalkan. Jika sudah terjadi hubungan suami istri, maka pertama, mahar tetap dibayar. Kedua, anak yang lahir bisa diakui melalui nasab syubhat. Ketiga, masa iddah tetap berlaku jika terjadi perceraian atau pembatalan. Tiga, akibat terhadap anak.
Anak yang lahir dari hubungan syubhat tetap memiliki hak nafkah dan waris dari ayah berdasarkan prinsip al-walad lil firash. Anak mengikuti ranjang suami istri. Fikih sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Bahkan dalam kasus perkawinan yang cacat, prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan utama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 43, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini semula membatasi hubungan hukum anak di luar kawin hanya dengan ibu, namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU garing 8 garing 2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ini, yaitu tes DNA dan hukum. Akibat lain dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pertama, harta bersama dapat dibagi sesuai dengan putusan pengadilan. Dua, status hukum mantan pasangan ditentukan oleh pengadilan. Jika perkawinan batal demi hukum, maka tidak ada hak waris atau nafkah kecuali ditentukan oleh hakim. Di dalam KHI mengadopsi prinsip fikih dalam menetapkan akibat hukum. Yang pertama, anak dari perkawinan yang batal atau fasid tetap mendapat perlindungan hukum jika ada syubhat. Nasab tetap bisa ditetapkan jika hubungan suami istri terjadi dalam kerangka yang dianggap sah oleh masyarakat atau hakim. Kedua, mahar tetap wajib jika sudah terjadi hubungan suami istri meskipun perkawinan kemudian dibatalkan. Ketiga, hak-hak perempuan seperti nafkah, iddah, dan mut'ah tetap berlaku jika pembatalan dilakukan setelah hubungan suami istri terjadi. KHI menekankan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta menghindari kerugian akibat pembatalan perkawinan. Ini sejalan dengan maqasid asy-syariah, tujuan hukum Islam. Di dalam KUH Perdata menetapkan akibat hukum pembatalan perkawinan secara formal itu anak sah hanya jika lahir dari perkawinan yang sah. Jika perkawinan dibatalkan, anak dapat diakui melalui pengakuan sukarela oleh ayah pada pasal 280 hingga 283 KUH Perdata. Dan kedua, melalui putusan pengadilan. Dua, harta bersama dapat dibagi sesuai ketentuan hukum perdata bergantung apakah perkawinan berlangsung cukup lama dan apakah kontribusi dari masing-masing pihak. Ketiga, mantan pasangan ditentukan oleh status hukum perkawinan dan putusan pengadilan. Tidak ada ketentuan khusus tentang nafkah atau mut'ah seperti dalam fikih atau KHI. KUH Perdata bersifat formalistik dan tidak mengenal konsep syubhat, dan perlindungan berbasis moral. Fokus utamanya adalah legalitas dan bukti administratif. Mungkin itu tugas saya mengenai dengan bab ini. Sekian, terima kasih.